Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana kembali menjumpai Anda dalam ngobrol virtual. Spesial sekali pada edisi kali ini. Tentunya saya sudah menghadirkan atau mengundang salah satu narasumber yang mungkin 3 tahun lalu sempat bertandang ke redaksi Tribun Timur. Namun sayangnya karena faktor pandemi kita tidak bisa langsung bertatap muka. Namun hari ini kita bisa langsung menyapa melalui virtual. Langsung saja saya sambut, ini ada Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar, Miyakawa Kasutoshi, yang akan mengakhiri jabatannya besok ya Pak ya, 31 Maret 2021. Ya, Ya, selamat siang Pak. selamat siang. Yang ini didampingi istrinya Pak. Didampingi sang istri, ada Kak Latsmi. Halo Kak. Halo Kak Latsmi, apa kabar? Ya, bagaimana bisa mendengar audio saya dengan jelas? Ya, mungkin gangguan jaringan juga yang sedang terputus ya. Dan pastinya pada ngobrol virtual kali ini kita akan mungkin lebih banyak mengenang seputar dengan jabatan dari Kepala Kantor Bapak Miyakawa selama menjabat di Makassar sebagai Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar juga pastinya. Dan juga kita mau mendengarkan bagaimana sih istrinya selama mendampingi Bapak Miyakawa di Makassar ini. Pastinya banyak sekali momen dan kenangan selama 3 tahun terakhir di kota Makassar. Oke, mungkin langsung saja saya bertanya kepada Bapak Miyakawa dulu ya. Pak, ini kan besok ya Pak ya berakhir masa jabatannya. Bagaimana sih perasaannya selama 3 tahun menjabat sebagai Ketua Konsuler Jepang? Iya, maaf jaringannya tidak begitu bagus. Ya. Tapi dengar suara saya. Halo. Ya, aman Pak, suaranya aman sekali. Pelan sekali. Di sini kali ya. Ya. Bagaimana Pak? Bisa dengar? Ya, bisa dengar Pak. Pertanyaannya apa? Perlu saya ulang? Boleh. Boleh ya. Jadi ini kan selama menjabat 3 tahun lamanya, pastinya banyak sekali momen ataupun kenangan yang ada di Kota Makassar. Nah ini bagaimana nih perasaannya selama 3 tahun menjabat sebagai Ketua Konsuler Jepang? Wah, terima kasih. Itu banyak mungkin hal-hal yang saya harus bicara, tapi saya berjabat di kantor konsulat di sini sebagai kepala kantor tahun 2017 bulan Mei. Saya pindah dari Australia, Sydney. Sebelumnya saya bertugas di Sydney, Australia. Saya memang tidak menduga saya bertugas sebagai kepala kantor di sini selama hampir 4 tahun, karena sudah 3 tahun 11 bulan di sini. Tapi saya sangat banyak kenangan dan sangat senang sekali di Makassar, karena saya memang sebelum Makassar saya sudah pernah bertugas di Jakarta 2 kali, saya bertugas di Medan 2 kali, tapi saya tidak pernah bertugas di Makassar sebelumnya. Ini pertama kali bagi saya untuk ditugaskan di Makassar. Memang sebelumnya saya sekali datang ke Makassar mungkin 30 tahun yang lalu waktu masih muda, pergi ke Toraja, saya menginap di hotel Gordon Makassar. Terus itu 30 tahun yang lalu. Tapi ini baru pertama kali ditugaskan ke Makassar. Ya, selama 4 tahun memang saya ada beberapa kegiatan yang saya berfokus. Mungkin salah satunya saya mau banyak acara yang mau memperkenalkan budaya Jepang kepada masyarakat Makassar atau Salsel, khususnya untuk generasi muda.
Karena saya pikir itu masa depan pergantian antara kedua negara ini memang akan dipikul oleh generasi muda yang sekarang. Makanya saya berfokus untuk generasi muda. Jadi saya ada beberapa acara yang menyatakan. Terus saya berfokus juga ini jaringannya. Saya berfokus juga mau ajak masalah ekonomi, maksudnya mau mengundang banyak perusahaan Jepang yang untuk penasaran, maksudnya yang bertujuan untuk berinvestasi di Kota Makassar maupun Sulawesi Selatan. Dan memang sebagai kepala kantor konsulat Jepang, saya memang bertugas juga sebagai menjaga warga negara Jepang, melindungi warga negara Jepang yang tinggal di Sulawesi Selatan dan jurisdiksi saya. Karena jurisdiksi kantor saya bukan hanya Sulawesi Selatan, memang kantornya ada di Makassar, tapi jurisdiksi saya itu 10 provinsi sampai seluruh Sulawesi, ada provinsi Maluku, sama Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Jadi se-Indonesia Timur ya Pak ya? Luas sekali. Nah, jadi semua yang di jurisdiksi saya. Makanya memang ya karena daerahnya luas sekali. Bagaimana? Tapi memang kebanyakan saya memfokus Makassar dan Sulawesi. Berarti selama menjabat 3 tahun terakhir ini sudah banyak yang telah dilakukan oleh Bapak Miyakawa juga pastinya, dan spesialnya terus didampingi istri. Iya. Ya. Saya jadi teringat momen pada saat Bapak Miyakawa datang ke kantor redaksi Tribun Timur, itu juga didampingi istri dan juga anak-anak. Mungkin Kak Lasmi masih ingat, kita sempat berjoget bersama, mengenang juga masa-masa pada saat Akademi Fantasi. Ya, halo? Halo, agak terputus. Agak terputus ya? Ya, mungkin Kak Lasmi masih ingat pada saat momen bertandang ke redaksi kami, itu kita luar biasa juga sambutannya sebelum masa pandemi ya, sempat berjoget bersama juga. Dan ampun. Iya ya, aduh. Dan sangat menyenangkan. Sayangnya ini itu ya, sayangnya karena pandemi kita tidak bisa saling bersapa seperti beberapa tahun kemudian, tapi nggak apa-apa, secara virtual juga kita masih bisa berbincang. Oke, Pak, selama bekerja di Makassar sendiri, apa sih yang paling teringat atau yang paling terkenang? Momen-momen apa saja yang paling teringat? Ya. Saat ini kita masih terus mencoba terhubung. Ya, bagaimana? Pak Miyakawa? Sorry, terputus nggak dengar pertanyaan. Momen apa saja Pak yang paling diingat selama 3 tahun menjabat, baik itu di Makassar ataupun di kawasan Indonesia Timur? Ya. Itu banyak-banyak hal yang saya harus bicara. Tapi kalau khusus untuk Sulawesi, memang salah satu ada acara besar karena kita menyambut tahun peringatan hubungan Indonesia dan Jepang yang ke-60 tahun 2018. Pada kesempatan itu saya memutuskan mau impor bibit sakura ke Sulawesi Selatan. Saya sudah impor karena sudah kerjasama dengan Jepang. Ada suatu organisasi di Jepang, mereka menyumbang 300 bibit pohon sakura dan membawa ke Sulawesi Selatan. Sekarang sudah ditanamkan di Toraja, Malino, dan Makassar sebagian. Nah, itu saya kira pertama kali di dalam sejarah ada pohon sakura ditanamkan di daerah Sulawesi Selatan.
memang itu pelihara sakura itu sangat-sangat hati-hati dan memang ya agak susah memang kayak ini karena ini daerah tropis. Ya, tapi saya harap pohon sakura itu berubah sebagai simbol persahabatan di antara Salsel dan Jepang. Itu salah satu saya paling ingat satu. Yang kedua, kita yang banyak acara itu Nippon Day, terus saya panggil artis-artis dari Jakarta, terus saya mau mengadakan essay contest untuk anak SMA yang mengenai bikin essay mengenai Jepang. Ada dalam beberapa acara yang kita juga kerja sama dengan F8 atau apa. Terus saya mulai dengan kesempatan tahun 2018 ada Japan Film Festival. Jadi kita menjam bioskop, terus kita memutarkan apa namanya film Jepang gitu. Secara dengan ya berada di harga murah. Nah itu satu. Yang kedua, mungkin kalau secara di bidang ekonomi, bidang ekonomi, dengar, secara di bidang ekonomi, begini, saya kerjasama dengan Jakarta Japan Club, itu perhimpunan orang Jepang di Jakarta atau perhimpunan perusahaan-perusahaan Jepang ada di Indonesia. Saya mau ajak Pak Gubernur waktu itu Pak Nurdin Abdullah sama Pak Wali Kota PLT, terus Ketua Direktur Angkasa Pura, Ketua Pelindo ajak ke Jakarta, terus kita membuka seminar untuk perusahaan Jepang. Bagaimana potensi investasi untuk Salsel dan sangat-sangat berhasil dan setelah itu banyak perusahaan Jepang yang menarik hati yang mau investasi ke Jepang. Itu mungkin salah satu Israel Selatan. Jadi itu salah satunya ya mungkin saya sekarang yang ingat yang paling terbesar. Ya, jadi memang berbagai momen telah diselenggarakan, berbagai kegiatan telah digelar juga tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga bahkan tadi ada penanaman bunga sakuranya juga yang sempat ditanam juga di Sulawesi Selatan. Kemudian di bidang pendidikan juga selalu digelar berbagai kegiatan untuk mendukung bagaimana sumber daya manusia antara Jepang dan juga Indonesia Timur mungkin pastinya. Ya. Dan untuk Kak Lasmi sendiri, saya ingin bertanya nih, selama di Kota Makassar mendampingi Bapak Miyakawa, bagaimana perasaannya ini di masa akhir jabatan? Ya, selamat siang. Saya selama di Makassar mendampingi Bapak, gimana ya? Senang. Senang karena bisa kembali lagi ke Indonesia setelah 10 tahun mendampingi Bapak di luar Indonesia. Jadi pada saat tahu Bapak tugas di Makassar, ya saya pasti bahagia ya. Support terus Bapak selama kegiatannya juga. Kan selama ini yang saya tahu memang fokus ke generasi muda, ekonomi dan pendidikan, kebudayaan. Jadi selama itu baik untuk kedua negara, kenapa tidak gitu. Jadi ya support terus dan bahagia. Dan pengalaman yang paling sih anak kami yang ketiga lahir di Kota Makassar. Oh, selamat. Wah, ini bisa jadi satu cerita menarik juga nantinya untuk anaknya yang ketiga ini ya. Pada saat bapaknya menjabat di Makassar, Indonesia Timur, lahir dia. Oh ya, kalau boleh tahu nama anaknya siapa? Yang ketiga yang lahir di Makassar itu Yuka. Yuka ya, masih ada berbau-bau Jepangnya ya? Iya, sekarang. Sekarang ada nemenin saya di sini. Oh iya. Kita punya 3 anak. 10 tahun. Ya,
dua anak itu lahir di Australia, tapi anak bungsu, anak ketiga lahir di Makassar. Ya, gitu. Tapi Oh tidak iya. ada yang lahir. Ngomong-ngomong nih, ini kan pada saat bertandang ke Indonesia setelah lama di luar negeri, pastinya juga ada apa ya? Pastinya harus ada bagaimana mereka bisa bersosialisasi dengan masyarakat setempat, adaptasinya, proses adaptasinya. Adakah proses adaptasi yang cukup sulit karena ini memboyong anak-anak harus pindah dari negara yang satu ke negara yang lainnya atau seperti apa tantangannya? Ibunya yang jawab. Kalau untuk anak-anak masalah bahasa, karena kami di rumah itu saya dengan bahasa Indonesia, papanya dengan bahasa Jepang, dan anak-anak waktu tinggal di Australia memang mereka sudah familiar, sekolahnya juga dengan bahasa Inggris. Jadi ada 3 bahasa memang di rumah. Walaupun anak saya belum fasih berbahasa Indonesia, kalau saya berkomunikasi dengan anak-anak dengan bahasa Indonesia, mereka balas komunikasinya itu dengan bahasa yang mereka tangkap begitu. Artinya mereka mengerti apa yang saya sampaikan dalam bahasa dan mereka menjawabnya dengan bahasa Jepang, dengan bahasa Inggris gitu. Itu untuk saat itu 3-4 tahun yang lalu itu sudah lebih dari cukup. Dan kesempatan baik ketika papanya ditugaskan ke Indonesia, itu kesempatan yang sangat baik untuk anak-anak kami bisa belajar lagi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, anak pertama, anak kedua itu saya sekolahkan di sekolah lokal Indonesia. Yang kedua ya? Yang pertama, yang kedua di sekolah lokal, iya. Jadi memang adaptasinya tidak terlalu sulit ya, mereka bisa langsung berbaur dengan teman-temannya, bisa langsung bergaul dengan teman-temannya. Ya pastinya kalau anak pertama sudah sedikit lebih paham ya, karena sudah 7 tahun waktu itu atau 6 tahun. Tapi yang paling sulit itu adalah anak kami yang laki-laki, yang kedua, waktu itu usianya masih 2,5 tahun atau 3 tahun, memang berbahasanya memang belum lancar, jadinya pada saat awal sekolah memang dia struggle sekali dengan bahasa, belum bisa bermain dengan teman-teman, karena yang dia tahu di otaknya hanya bahasa Inggris, sedangkan teman-teman lokal, tapi berbahasa Indonesia maksudnya. Tapi kalau pada saat itu saya membiarkan, maksudnya saya support anak saya, biar nggak apa-apa, kamu pasti bisa begitu. Jadi kami support terus supaya anak-anak mau belajar bahasa Indonesia. Iya. Terkait dengan Kota Makassar sendiri nih, ini kan base-nya memang walaupun lingkup kerjanya juga sangat luas di Indonesia Timur, tapi base memang atau lokasi dari Bapak Miyakawa sendiri di Kota Makassar. Kalau boleh tahu, mungkin tentang orang-orangnya, tentang budayanya, ataupun tentang makanannya, hal-hal apa saja yang disukai dari Kota Makassar? Ya, ya. Ya, kira-kira saya tangkap pertanyaannya. Maaf, Ratu Putus. Dengar suara saya? Dengar. Ya, sangat jelas Pak Miyakawa. Ya. Memang saya sudah pernah, waktu masih muda saya belajar bahasa Indonesia di Jakarta UI, Universitas Indonesia. Terus pindah ke UGM, Yogyakarta, terus kerjanya di Medan. Jadi saya ada di Jakarta, Jogja, dan Medan. Nah ini baru pertama kali di Makassar. Memang suku-sukunya beda-beda ya, Jawa, orang Batak, dan orang Bugis. Memang saya kira sifatnya mungkin agak sedikit berbeda-beda. Tapi saya cukup senang bergaul dengan orang Makassar atau orang Sulawesi karena mungkin karena menurut saya mungkin orang di sini, orang daerah sini sifatnya lebih
lebih straight, maksudnya lebih to the point gitu. Jadi bicaranya bisa langsung, diskusinya bisa langsung gitu, langsung tangkap, langsung kita bisa diskusi gitu ya. Mungkin ya itu mungkin sifat yang mungkin menonjol. Terus di sini banyak alumni Jepang, maksudnya tamatan Universitas Jepang yang banyak di Unhas. Itu sudah 300 lebih dosen di Unhas itu tamatan maksudnya alumni Jepang. Banyak dosen-dosennya yang bisa berbahasa Jepang. Terus kalau saya Ya, sampai saat ini juga kita masih terus terhubung. Bagaimana Bapak Miyakawa tadi sempat menjelaskan dibandingkan dengan daerah lain, mungkin lebih pantas daripada orang-orang di daerah. Mungkin saya kira bahasa Makassar Bugis sama mereka lebih cepat menangkap nada bahasa Jepang. Itu saya sangat berkesan. Cara makanan memang kuliner Makassar itu memang enak. Itu memang seafood, ikan bakar, udang, kepiting, robusta. Coto Makassar suka Mie ini ya. mie kering. Mie kering. mie kering. Terus saya suka sekali kue. Kuenya Makassar sepertinya misalnya kue pelita atau apa namanya itu yang basah, pisang. Barongko. Ya. Jadi Ya. sebelum saya datang ke Makassar, saya tidak menduga kuliner Makassar begitu enak gitu. Jadi banyak orang Jepang yang datang ke Makassar, orang bisnismen atau orang pariwisatawan datang ke Makassar, mereka semua kagum makanan-makanan Makassar. Ya mungkin cocok dengan lidah orang Jepang mungkin. Ya. Kalau Ibu Lasmi sendiri seperti apa adaptasinya? Kalau Ibu Lasmi kan biasa sudah mungkin dasarnya memang orang Indonesia, tapi saat ini tinggal di Kota Makassar dengan pastinya orang yang berbeda juga, budaya yang berbeda dan makanan yang berbeda. Pertanyaannya sama, kira-kira makanan apa dan adaptasinya dengan orang-orang itu seperti apa di Kota Makassar? Oh iya, terima kasih. Kalau untuk makanan, ya langsungnya ke makanan ya. Suka semua makanan yang ada di sini. Apa itu Beb namanya songkolo? Ini Bapak suka banget sama songkolo. Setiap pagi makan songkolo. Wow. Terus apa itu namanya? Gogos juga suka. Apa itu namanya jalan kote ya? Jalan kote. Jadi sebenarnya tidak ada yang apa ya? Tidak ada yang tidak ada kalau di Makassar ya. Semua makanannya enak. Terus seafoodnya juga enak. Itu mie-nya juga bervariasi ya. Gitu. Jadinya anak-anak juga suka dengan mie kering. Coto Makassar ya berarti ya? Sop saudara, sop lidah, semua diomongin. Jadi memang untuk kendala makanan, walaupun lama di luar negeri, tapi untuk masalah cita rasa makanan Kota Makassar tidak ada kendala sama sekali ya. Mantap-mantap semua ya. Ya, kalau boleh tahu tempat liburan paling asik atau paling sering dikunjungi selama di Kota Makassar? Saya selama 4 tahun begitu banyak dapat kesempatan untuk pergi jauh-jauh. Tapi saya sangat terkesan itu Pantai Bira, yang pantai Bira, Pantai Bira, yang pasirnya putih itu salah satu tempat favorit saya. Cuma hanya sekali saya pergi ke sana. Tapi saya menyesal sekali saya tidak pernah ke Malino. Tidak ada dapat kesempatan pergi ke Malino. Makanya sayang sekali. Mungkin nanti kesempatan lain kalau bisa pergi ke Malino. Tapi Ibu pergi ke Malino.
Kalau di tanggal 31 pada saat masa akhir jabatannya, apakah langsung balik ke Jepang atau seperti apa rencananya ini? Oh, begini. Jadi saya memang sudah apa namanya mengakhiri tugas di sini, terus tadinya tanggal 31 naik pesawat, tapi nanti karena pandemi Garudanya Ya. cancel, makanya agak 2 minggu. Nah, terus ya saya langsung balik ke Jepang. Dari Makassar transit di Jakarta, malam itu langsung udah pergi di Tokyo. Jadi memang tidak ada kesempatan untuk ke Malino lagi nih, Pak ya? Malino, ya, Malino, ya. Kesempatan untuk ke Malino untuk saat ini kayaknya belum ya. Tapi saya dan anak-anak sempat pergi ke Malino. Tanpa apa. Ya, Kebetulan Papa juga ada waktu itu, jadi tidak bisa ikut. Jadi saya dan 3 anak pergi ke Malino, dan anak-anak suka banget jalan-jalan di Malino. Naik kuda. Naik kuda gitu kan, di Malino Highland. Di Malino Highland, terus Ya. jalan kaki di kebun teh, terus menyusuri apa itu, naik turun gunung cuma mau lihat air terjun. Ya, mereka suka suasana di Malino. Karena di Malino kan banyak destinasi wisata juga yang bisa dikunjungi ya. Jadi kalau misalkan juga rindu dengan Malino lagi, boleh nanti buka-buka wisata virtual Tribuners. Di situ ada liputan khusus Malino juga. Sekalian promosi programnya ya. Oh iya, kalau boleh tahu, ini Juga pernah ya juga ke Raja beberapa Ya. kali, tapi itu tugas ya. Terus pergi ke Sopeng air panas. Oh iya, ke Sopeng juga. Oh iya, permandian di Sopeng. Air panasnya sangat bagus kualitasnya. Ya. ke Ke Batimurang. Bantimurung, air terjun. Ramang-ramang. ke Ramang-ramang. Kemudian kami pergi ke Pulau Samalona, Pulau Kapoposang. Berarti banyak sekali ya destinasi yang sudah dikunjungi. Oh iya, sorry, saya paling ingat itu karena di Sulawesi Selatan banyak pulau, katanya 330 pulau. Ya. Terus kita sudah ada beberapa pulau yang sudah kunjungi, itu airnya bersih, apa namanya, ikan hiasnya juga sangat oke. Kita snorkeling. Memang ada shark sedikit, tapi nggak apa-apa. Pokoknya airnya oke, airnya bersih. Jadi kita nggak usah jauh-jauh ke Karamaring Port. Jadi karena sebenarnya potensi pariwisata di Sulawesi Selatan itu sebenarnya sih sangat-sangat tinggi. Ya. Jadi ya betul sekali seperti kata Bapak bilang, kami sudah pernah pergi ke Pulau Kapoposang, Pulau Bira ya, terus apa namanya, Kapoposang, Samalona, Panambungan, terus ada 2 lagi pokoknya kami pernah. Jadi itu membuat kami mau kembali lagi, karena Sulawesi Selatan, Makassar itu benar-benar seperti Bapak bilang tadi, potensi marinnya itu luar biasa. Jadi harapan kami semoga ke depan akses untuk masyarakat bisa dibuka lebih luas supaya bisa menikmati itu yang namanya nature ya, marine sport. Nggak mesti sport sih, cuman setidaknya mereka bisa lebih nyaman ya Beb ya untuk pergi ke sana gitu, ke pulau. Jadi mungkin akan banyak hal yang akan dirindukan dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia Timur pastinya. Iya. Ya, oke. Kalau setelah lepas jabatan sebagai ketua konsuler, apa nantinya yang pertama kali dilakukan? Setelah lepas jabatan sebagai ketua konsuler, apa yang pertama kali akan dilakukan oleh Bapak Miyakawa? Ya, pokoknya kita keluarga 5 orang langsung pulang ke Jepang. Tapi karena masalah pandemi ini, Jepang pun sekarang kegiatannya sangat-sangat terbatas.
Dan memang saya warga negara Jepang, tapi kalau pulang ke Jepang saya 2 minggu dipantau, memang dipantau Jadi harus oleh pemerintah. isolasi Karena mandiri 2 minggu dulu ya. masih 2 minggu, saya akan dikerja, saya akan bertugas di Kementerian Luar Negeri lagi di Tokyo. Tapi 2 minggu isolasi di rumah. Nggak boleh pakai kendaraan umum, nggak boleh pakai pergi ke public space. Pokoknya diam aja di rumah. Tapi saya 7 tahun di luar negeri terus, maka rumah saya itu kosong terus. Jadi saya mungkin sibuk-sibuk untuk setup rumah sendiri karena nggak ada barang sama sekali. Makanya kita harus cari tempat tidur, kita cari table, ya pokoknya ya, mungkin agak sedikit sibuk untuk setup rumahnya. Iya, dan yang terpenting adalah persiapan anak-anak untuk masuk sekolah. Sekolah juga. Iya. Berarti pindah sekolah ya dari Indonesia kembali pindah lagi ke Jepang. Ya. Ya. Jadi anak pertama misalnya dia misalnya TK-nya lahirnya di Canberra, TK-nya Sydney, sekolah dasarnya Sydney, dan Makassar, terus di Jepang. Jadi sudah berapa kali ya? Empat sekolah ya. Ya makanya dia perjuangan juga harus adaptasi diri sendiri untuk sekolah-sekolahnya. Iya. Ya. Tapi kayaknya nggak apa-apa. Tapi ada keluhan sendiri nggak dari anaknya? Aduh, kita pindah-pindah mulu nih. Atau gimana? Untuk saat ini mungkin karena masih pada kecil ya, jadi maunya sama mama sama papa terus. Tapi kalau misalkan kami tanya secara santai gitu, ini papa habis ini mau pindah ke sini gitu. Mereka sih baik-baik aja, seneng malah wah gitu, so fun gitu. Jadinya kami juga sebagai orang tua tenang dan selalu support mereka sebagai anak-anak karena yang namanya adaptasi sekolah baru, teman baru, lingkungan baru itu kan bukan hanya anak-anak gitu, bukan hanya kami yang orang tua, tapi mereka juga harus adaptasi dan pada dasarnya kami harus saling mensupport satu sama lain begitu. Ya, ini sangat menarik juga perbincangan kita dari awal hingga akhir nih karena kita sudah 30 menit bersama. Yang terakhir ingin saya tanyakan ke Bapak Miyakawa, kira-kira apa harapan ke depannya untuk kantor konsuler Jepang yang ada di Indonesia Timur, base-nya di Kota Makassar? Nah, saya sudah 4 tahun di sini, hampir 4 tahun di sini. Terus saya sudah di kantor saya sendiri sudah waktu saya pertama kali datang ke sini 4 tahun lalu, hanya 2 orang diplomat Jepang, saya dan satu lagi. Tapi selama saya bertugas ini saya tambah 2, jadi sekarang ada 4 diplomat. Dan staf-staf yang lainnya ada 8, jadi kita sudah 12 orang di kantor saya. Jadi saya kira kantor ini sudah oke, sudah stable. Terus nanti suksesor saya, masa pengganti saya itu akan datang ke Makassar akhir bulan April. Ya saya harap memang gimana ya hubungan Jepang dan Salsel itu yang sudah terjaring, semoga bisa dilanjutkan. Dan secara budaya, secara ekonomi, secara politik juga lebih baik lagi. Jadi saya harap pengganti saya lanjut terus kegiatannya, terus bisa apalagi lebih memperkembangkan, memperkembangkan kemakmuran atau persahabatan di antar dua negara ini. Saya harap. Ya, kalau dari Ibu Lasmi sendiri nih yang setia mendampingi Bapaknya, kira-kira apa harapannya untuk kantor konsuler Jepang yang ada di Kota Makassar? Khususnya buat para staf-stafnya Bapak mungkin yang setia mendampingi. Ya, support satu sama lain, baik itu antara staf lokal maupun diplomatnya juga terjalin hubungan yang luar biasa harmonis ya. Sehingga setiap kali ada kegiatan,
bekerja sama, teamwork semuanya bisa dilaksanakan dan komunikasinya juga lancar. Jadi harapan saya ke depannya semua apa yang telah Bapak lakukan selama ini bertugas di konsulat di Makassar ini untuk kawasan Indonesia Timur bisa dipertahankan atau bahkan bisa dikembangkan lagi gitu. Dan apa ya? Udah itu aja sih sebenarnya. Pokoknya lebih antara Indonesia dan Jepang bisa lebih harmonis, terus terjalin, dan generasi muda tolong diperhatikan gitu aja. Ya, jadi memang harapannya yang utama adalah bagaimana persahabatan antara kedua negara ini bisa terjalin terus-menerus dan pastinya akan terus berkembang. Bagaimana potensi generasi-generasi muda juga seperti yang Bapak Miyakawa jelaskan, fokusnya pada masa jabatannya adalah bagaimana mendorong generasi-generasi muda ini bisa terus mengembangkan kedua jalinan persahabatan ini pastinya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya, terima kasih banyak juga Ibu Lasmi atas waktunya. Ini rasanya saya juga patut memberikan apresiasi, patut memberikan dedikasi kepada Bapak. Terima kasih banyak telah menjabat selama kurang lebih 4 tahun ini di Kota Makassar sebagai kepala konsuler di Jepang, pastinya kepala konsuler Jepang di Makassar. Dan sekali lagi sehat selalu untuk semua keluarganya pastinya. Mudah-mudahan terhindar dari berbagai virus yang ada saat ini, tetap semangat di masa-masa pandemi, dan sekali lagi selamat menjalankan tugas barunya, sampai bertemu di kesempatan-kesempatan lainnya. Dan terima kasih juga buat para Tribuners yang telah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti informasi terupdate lainnya di berbagai program Tribun Timur yang tayang di channel Tribun Timur pastinya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Saya Desi Triana pamit undur diri bersama kedua narasumber saya yang sangat luar biasa, ada Bapak Miyakawa dan juga Ibu Lasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.